Tuan Tanah adalah dewa. Bab 447. Pertama-tama, aku ingin menjelaskan bahwa foto-foto ini tidak diambil secara diam-diam olehku, tetapi dikirimkan kepadaku oleh seseorang. Bayangan Qin Ming dalam benak Gu Qingyi merosot, dan Qiao Puze sangat bangga dan berkata dengan arogan, "Aku memperingatkanmu, jangan menghina kepribadianku, kalau tidak aku pasti akan melawan. Aku mau ke kamar mandi, permisi." Gu Qingyi tidak ingin mendengarkan pertengkaran Qin Ming dan Qiao Puze, jadi dia berbalik dan pergi. Huo Nanling buru-buru menyusul dan menasihati, "Saudari Gu, Qiao Puze jelas-jelas ingin menimbulkan perpecahan. Dia hina dan tidak tahu malu. Jangan tertipu. Tidak ada apa-apa antara Qin Ming dan aku. Aku tidak peduli dengan kehidupan pribadinya." Gu Qingyi menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Dia berkata dengan nada sinis, "Tuan Qin, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Ini baru permulaan. Bagian terbaiknya belum datang. Tunggu dan lihat. Hancurkan, hancurkan." Petik 2. Kita tunggu saja. Qiao Puze mendengus dingin dan berjalan menuju tamu lainnya. Pada saat ini, Qin Ming melihat Fang Danxing berjalan ke aula dan berjalan perlahan ke arahnya. Dia tidak menerima telepon dari Fang Danxing sepanjang hari. Dia tidak tahu bagaimana penyelidikannya, jadi dia pergi untuk bertanya. Fang Danxing masih mengenakan pakaian yang sama seperti pagi tadi, gaun panjang polos. Meskipun tidak cukup indah, dia tetap terlihat memukau karena temperamen dan kecantikannya yang luar biasa. Seperti Gu Qingyi, dia menjadi pusat perhatian begitu dia muncul. Setelah bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya selama beberapa saat, Fang Danxing berjalan mendekati Qin Ming. Keduanya saling memandang dan mengerti apa yang dimaksud satu sama lain. "Bos Fang, apakah ada kemajuan dalam masalah yang saya sebutkan tadi pagi?" tanya Qin Ming samar-samar. Fang Danxing mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, "Saya sudah memeriksa semuanya, tidak ada masalah. Apakah ini betul-betul baik-baik saja, atau aku saja yang terlalu curiga?" Qin Ming yakin bahwa intuisinya sangat akurat, tetapi Fang Danxing tidak menemukan petunjuk apapun, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa teroris ingin membajak Poseidon. Itu semua hanya tebakannya. Tanpa Gu Qingyi di sisinya, Qin Ming terlalu malas untuk bersosialisasi. Selain itu, tidak banyak orang di tempat itu yang mengenalnya, jadi meja prasmanan jarang disentuh. Meja prasmanan berada di sudut aula, di atasnya tertata berbagai macam makanan lezat, perpaduan antara makanan Cina dan Barat, serta dihias dengan bunga-bunga, yang membuat selera makan orang bertambah hanya dengan melihatnya. Akan tetapi, tamu yang hadir terutama datang untuk bersosialisasi, dan meja prasmanan tampak sepi. Banyak sekali bisnis, 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 dan bisnis, tetapi tidak tampak berisik. Setidaknya di permukaan, semuanya menunjukkan kualitas yang baik. Bisnis, 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 bisnis pengoperasian rumah sakit memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah keindahan menawan dari kasino tadi malam. Astaga, Ming tidak menanyakan namanya. Dia baru tahu dari Qiao Puze 20 menit yang lalu bahwa namanya adalah Qi Qinyun dan dia adalah seorang sosialita terkenal di Beijing. Qi Qinyun mengenakan gaun merah berpotongan rendah, bahu terbuka, dan punggung terbuka, yang memperlihatkan sebagian besar payudaranya yang indah. Dia tampak seksi, menawan, dan memukau. Setiap kerutan dan senyumnya menunjukkan pesona wanita dewasa, seperti buah persik matang yang menunggu untuk dipetik. Sebagai perbandingan, kecantikan feminin dan menawan seperti ini lebih mungkin membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkannya. Qi Qinyun tampak lapar dan sedang memilih makanan lezat. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua yang berusia sekitar 50 tahun dan rambutnya jarang tapi berkilau. "Xiao Qin, ini kaviar Prancis asli, apakah kamu ingin mencobanya?" Pria tua itu memanggilnya dengan sangat akrab dan penuh perhatian. Namun Qi Qinyun tidak menghargainya dan berkata dengan tidak sabar, "Saya tidak pernah makan kaviar." "Kalau begitu, cobalah foie gras dan truffle, yang juga merupakan makanan lezat Prancis." "Aku benci makan makanan barat akhir-akhir ini. Sebenarnya, aku juga tidak suka makanan barat. Makanan Cina kami lebih lezat." Seperti kata pepatah, orang bijak semakin bertambah usia. Lelaki tua itu telah menjalani sebagian besar hidupnya dan telah bertemu banyak orang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Qi Qinyun enggan memperhatikannya, tetapi dia tidak peduli dan terus tersenyum. "Kamu juga di sini, kita bertemu lagi." Qi Qinyun mendongak tanpa sengaja dan melihat Qin Ming berjalan ke meja makan sambil membawa piring di tangannya. Jejak kemarahan melintas di matanya, yang kemudian berubah menjadi senyum menawan. Dia berjalan mengitari meja makan dan berjalan menuju Qin Ming. Orang tua itu mengikutinya dari dekat seperti seorang pengikut, mengamati Qin Ming dari atas ke bawah. "Pengelolaan bisnis, 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 lagi, atau aku akan jatuh cinta," kata Qin Ming penuh kasih sayang. "Pembicaraan yang lancar. Karena waktu akan membuktikan hatiku dan kepolosanku, dan membuktikan bahwa kamu salah paham padaku." Mata Qin Ming penuh dengan kelembutan, dan suaranya rendah dan memikat. Tidak terjadi apa-apa antara Qin Ming dan Qi Qinyun tadi malam, tetapi seseorang diam-diam memotret mereka, menyebabkan Gu Qingyi salah paham.
Dia harus menebusnya, jadi dia berbicara dengan ambigu dan sengaja menggoda Qi Qinyun. Kata-kata manis sudah cukup untuk membodohi gadis kecil yang bodoh. Orang tua itu mengumpat dalam hatinya, dan menatap Qin Ming dengan tatapan yang sedikit tidak bersahabat. Saya hanya mendengar bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Xiao Qin, siapa dia? Bisakah kau mengenalkannya padaku? Kata lelaki tua itu dengan rendah hati. Dia adalah temanku, Qin Ming. Qi Qinyun memperkenalkan, ini Tuan Zhao Haiseng, Kepala Departemen Grup Hiburan dan Budaya Huanyu. Grup Hiburan dan Budaya Huanyu. Qin Ming merasa nama itu tidak asing. Tiba-tiba ia teringat bahwa ia pernah mendengar Ji Rumeng menyebutkannya sebelumnya. Grup Hiburan dan Budaya Huanyu lah yang mengakuisisi agensi tempat Ji Rumeng dulu bekerja. Zhao Haiseng bangga dengan status dan kualifikasinya, dan menunggu Qin Ming untuk menyambutnya. Tanpa diduga, Qin Ming hanya mengangguk padanya dan tidak mengatakan apa-apa, yang membuatnya sedikit kesal. Kamu sangat sombong. Kamu pikir kamu orang kaya dan terkenal. Bagaimana bisa kamu bersikap tidak sopan padaku? Zhao Haiseng mendengus dingin dan bertanya dengan tidak senang, aku ingin tahu di mana Tuan Qin bekerja. Saya tidak berani mengambil posisi tinggi. Seorang penjaga keamanan muda dari grup. Qin Ming berkata terus terang. Keamanan. Mata Zhao Haiseng penuh dengan penghinaan. Bagaimana seorang penjaga keamanan kecil sepertimu bisa naik ke kapal? Ini bukan tempat yang tepat untukmu. Tuan Zhao, Anda adalah tamu. Bagaimana saya bisa naik ke kapal seharusnya bukan urusan Anda, bukan? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Jika ada yang menyelinap masuk dengan motif tersembunyi dan punya niat buruk, tentu saja aku akan mengurusnya, kata Zhao Haiseng dengan tegas. Anda memiliki rasa moralitas publik yang tinggi, tetapi Anda terlalu ikut campur. Jika Anda ingin tahu bagaimana saya bisa naik perahu, Anda bisa bertanya kepada Qiao Puze. Sambil berbicara, Qin Ming dengan santai menunjuk ke arah kerumunan, menunjukkan bahwa Qiao Puze ada di sana. Seperti kata pepatah, lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Saat Qin Ming menunjuk jarinya, alunan musik merdu di aula tiba-tiba berhenti, lampu-lampu terang juga meredup, dan satu persatu band pengiring datang, yang berarti sudah waktunya untuk berdansa. Aku tidak peduli padamu. Zhao Haiseng melotot ke arah Qin Ming, lalu membungkuk sopan, mengulurkan tangan kanannya ke arah Qi Qinyun dengan sangat sopan, dan membuat gerakan mengundang. Xiao Qin, bolehkah aku mendapat kehormatan untuk memintamu berdansa denganku? Qi Qinyun tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menatap Qin Ming dan berkedip dua kali, seolah berkata, apakah kamu tidak akan mengajakku berdansa? Sebagai perbandingan, dia lebih suka berdansa dengan Qin Ming daripada dengan lelaki tua Zhao Haiseng. Bibir Qin Ming melengkung membentuk senyum menawan. Ia menyilangkan kaki dan melangkah seperti Walt. Ia memegang tangan Qi Qinyun dengan satu tangan dan menopang punggung Qi Qinyun dengan tangan lainnya. Saya bermimpi berdansa dengan Nona Qi pagi ini. Saya tidak menyangka mimpi saya akan menjadi kenyataan secepat ini. Aku belum pernah melihatmu mengajak orang berdansa seperti ini. Qi Qinyun melemparkan pandangan menawan dan berkata dengan genit. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkannya kepadamu hari ini, agar kamu tidak perlu repot-repot menolak orang lain. Qin Ming melirik Zhao Haiseng dan berkata. Zhao Hai sangat marah hingga ia meniup jenggotnya dan melotot. Apa kau bercanda? Akulah yang pertama kali mengundangnya. Kau benar-benar tidak mengikuti aturan dan langsung menggunakan kekerasan serta memaksa Qi Qinyun untuk berdansa. Kau sama sekali tidak punya sopan santun. Semua orang di tempat itu mulai mencari pasangan dansa. Sebagian besar pria dan wanita berpakaian elegan atau cantik, siap untuk berdansa. Melihat para wanita cantik itu mencari pasangan dansa satu demi satu dan berjalan ke tempat itu berpasangan, Zhao Haiseng kembali menatap tajam ke arah Qin Ming dan bergegas mencari orang lain. Ada terlalu banyak serigala dan terlalu sedikit daging, dan jika dia terlambat, tidak akan ada daging yang tersisa. Ayo pergi. Qi Qinyun meraih tangan Qin Ming dan bersiap melangkah ke tempat dansa di tengah aula. Di sana terlalu ramai, mari kita berdansa di sini dan menghabiskan waktu bersama sebagai dua orang, kata Qin Ming lembut. Yah, tidak banyak orang di sini. Qi Qinyun mengangguk. Saat musik waltz dibunyikan, pasangan pria dan wanita mulai menari mengikuti irama. Qin Ming dan Qi Qinyun juga berpelukan dan menari. Yang mengejutkan Qi Qinyun adalah langkah tarian Qin Ming standar dan halus, dan dia menari dengan sangat baik. Dia perlahan-lahan mengikuti irama Qin Ming. Aku tidak menyangka kamu tidak hanya kuat dan berwibawa, tetapi juga pandai menari ballroom. Qi Qinyun berseru. Ini tidak sulit karena saya jago menari. Kata Qin Ming sambil tersenyum tipis. Gu Qingyi menolak ajakan beberapa pria dengan alasan sedang tidak enak badan, dan melirik ke arah kerumunan, mencari teman pria yang seharusnya berada di sisinya saat ini. Dia masih ingat dengan jelas adegan seperti mimpi saat dia berdansa dengan Qin Ming untuk pertama kalinya, dan dia menantikannya. Bab 448. Pada saat yang sama ketika pesta dansa diadakan di Neptune, di pinggiran utara kota Donghai, ada sebuah bengkel mobil. Di sanalah Ning Jingmo diculik oleh para penjahat geng Shanghai. Tiba-tiba, 5 mobil van melaju ke halaman bengkel satu demi satu dan parkir berderet di depan pintu pabrik. Lampu depan yang terang dan menyilaukan menyinari pabrik. Di dalam pabrik, 4 atau 5 orang sedang duduk di tanah sambil minum.
Ketika mereka mendengar suara mobil, mereka semua melihat keluar pada saat yang sama, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas kecuali lampu yang menyilaukan. Siapa ini? Matikan lampunya sekarang. Aku jadi pusing. Jika Anda ingin memperbaiki mobil Anda, datanglah kembali besok. Kami sudah libur kerja dan tidak punya waktu untuk melayani Anda. Saya di sini bukan untuk memperbaiki mobil, saya di sini untuk memperbaiki orang. Dengan suara menantang, Ning Jingmo melompat dari sebuah mobil van, sambil memegang pipa baja sepanjang sekitar 1,5 meter di tangannya. Dia menyeret salah satu ujung pipa baja di tanah dan berjalan ke pabrik dengan kepala tegak. Pada saat yang sama, 10 orang melompat keluar dari setiap van, berjumlah total 50 orang, memegang parang, pipa baja dan senjata lainnya, dan mengikuti Ning Jingmo seperti monster ganas. Saat ini, Ning Jingmo tidak ada bedanya dengan seorang bos gangster yang memimpin orang untuk menghancurkan suatu tempat, penuh gaya dan keagungan. Menjelang akhir masa pemerintahan Ning Jing, dua pria kekar, masing-masing tingginya lebih dari 1,90 meter, mengikuti dari dekat, memegang pedang bergagang panjang di tangan mereka, seperti dua jenderal Heng dan Ha. Sekelompok orang menyerbu ke dalam pabrik, menghalangi cahaya lampu mobil. Beberapa orang yang sedang minum dapat melihat situasi dengan jelas dan melompat ketakutan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah wilayah geng Shanghai. Sebaiknya kau waspada dan jangan main-main. Cepat dan beritahu saudara Dao, ada seseorang di sini untuk mengacaukan segalanya. Merusak tempat ini. Ning Jingmo tertawa dingin, kamu hanya setengah benar. Aku tidak hanya akan merusak tempat ini, aku juga akan memotong orang. Kamu dari geng mana? Jangan sombong begitu. Ini geng Shanghai. Kita bisa dengan mudah memanggil lebih dari 100 saudara ke sini. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak gegabah. Berhati-hatilah atau kamu tidak akan pernah kembali. Pria dengan rambut jengger itu mengusap matanya dan mengamati dengan saksama. Setelah melihat dengan jelas penampilan Ning Jingmo, wajahnya langsung berubah. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah wilayah kekuasaan gengnya, jadi dia berteriak tanpa rasa takut, itu kamu. Beraninya kamu membawa orang ke sini untuk membuat masalah. Apa kamu tidak ingin hidup? Baguslah kau mengenalku. Ning Jingmo mencibir, ingat apa yang kukatakan sebelum aku pergi terakhir kali. Aku akan membalasmu 10 kali lipat atau 100 kali lipat untuk setiap kali kau memukulku. Hari ini aku di sini untuk membalas dendam. Saat kata-kata itu terucap, Ning Jingmo bergegas keluar dan langsung menuju Jiguantou. Kedua jenderal di samping Ning Jingmo juga bergegas maju, mengacungkan pedang mereka dan berteriak dengan mendominasi, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Orang-orang di seberang begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka berbalik dan lari. Kedua jenderal Heng dan Ha tidak hanya tinggi dan kuat, tetapi juga berlari sangat cepat, seperti dua ekor citah. Mereka mengayunkan pedang mereka ke kiri dan kanan, dan menjatuhkan dua orang ke tanah dengan punggung pedang mereka. Ning Jingmo pun mempercepat langkahnya untuk mengejar lelaki berkepala jengger itu, mengayunkan pipa baja itu dengan kedua tangannya, dan menghantamkannya dengan keras ke punggung lelaki berkepala jengger itu. Plop! Jengger ayam itu berteriak. Dia terjatuh telungkup, dan sebelum dia bisa berdiri, pipa baja Ning Jingmo terjatuh lagi dan menimpanya lagi. Setelah beberapa kali dipukul dengan tongkat, si kepala jengger dipukul begitu keras hingga ia memegang kepalanya dengan tangannya dan menangis tanpa henti. Pakaiannya robek dan kulitnya terbuka. Setelah menghajar pria berkepala jengger itu hingga jatuh ke tanah, Ning Jingmo akhirnya menghela napas lega dan mengangkat tangannya sambil berteriak, hancurkan untukku. Ada beberapa mobil yang diperbaiki di pabrik, begitu pula banyak suku cadang mobil dan peralatan perbaikan. Orang-orang yang dibawa oleh Ning Jingmo bergegas masuk dan menghancurkan semua yang mereka lihat. Suara dentang itu tak ada habisnya, dan segera tanah menjadi berantakan. Berhenti. Pada saat ini, lebih dari selusin orang bergegas masuk dari pintu samping paling dalam pabrik. Yang memimpin mereka adalah kepala Aula Kuang Dao, yang memegang pedang dengan bentuk yang agak aneh di tangannya. Para gangster dan penjahat di belakangnya semuanya memegang parang mengilap. Melihat bahwa pihak lain memiliki lebih banyak orang dan kekuatan, Kuang Dao berbisik kepada adik laki-lakinya untuk meminta bantuan. Dia memimpin yang lain untuk bergegas maju dan berhenti 5 meter dari Ning Jingmo. Bengkel itu adalah cabang dari geng Shanghai. Biasanya, jika tidak ada yang terjadi, Kuang Dao akan secara pribadi memimpin belasan adik laki-lakinya untuk tetap tinggal. Selain itu, Kuang Dao adalah orang yang kesepian, terlalu malas untuk pulang, dan tinggal di bengkel sepanjang tahun. Itu kamu. Dengan bantuan cahaya, Kuang Dao mengenali Ning Jingmo dan mendengus dingin. Kau tahu ini adalah sekteku, tapi kau masih berani membawa orang ke sini untuk membalas dendam. Apa kau tidak takut tidak akan pernah kembali? Di mana Qin Ming? Biarkan dia keluar juga. Mengapa harus menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam? Tidak perlu, saudara Qin. Aku masih bisa mengalahkan gerombolanmu dengan orang-orangku sendiri. Ning Jingmo melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti dan berkata dengan arogan. Kuang Dao kalah telak dalam pertarungan terakhir dengan Qin Ming, dan dia takut padanya. Ketika dia mendengar bahwa Qin Ming tidak datang, dia merasa lega. Selama dia menunda sebentar dan menunggu sejumlah besar orang dari aula tiba, Ning Jingmo dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Kau sangat sombong, berhati-hatilah agar tidak terjebak dalam amukan.
Kuang Dao mencibir, mengarahkan pedangnya ke Ning Jingmo, dan berkata dengan senyum yang garang, kau berani datang ke aulaku untuk membuat masalah, dan aku tidak akan pergi sebelum kau meninggalkan kedua kakimu. Sungguh tidak tahu malu. Sebelum Ning Jingmo sempat mengatakan apapun, seorang pria berusia sekitar 30 tahun, berkulit gelap, bertubuh kekar, dan juga memegang pedang bergagang panjang di tangannya berjalan keluar. Kalian adalah orang-orang yang pertama kali melanggar peraturan dan memukuli pangeranku. Geng Cina Timur kita tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Jika kalian tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada pangeranku hari ini, kami akan menghancurkan geng kalian. Geng Cina Timur. Mendengar tiga kata ini, hati Kuang Dao terguncang. Dia menyingkirkan pedangnya dan mengepalkan tinjunya. Kesombongannya juga ditekan, dan dia melakukan etiket dunia bawah. Bolehkah saya bertanya siapakah Anda dari geng Cina Timur? Geng Cina Timur merupakan geng yang terkenal di Cina Timur. Markas besarnya berada di Hangzhou, tetapi pengaruhnya meluas ke beberapa provinsi dan kota di sekitarnya. Geng ini memiliki pengaruh besar di seluruh wilayah Cina Timur. Geng Sanhai hanyalah satu-satunya geng di bagian utara kota Donghai. Geng ini bahkan tidak dapat menguasai seluruh kota Donghai, apalagi memengaruhi provinsi dan kota di sekitarnya. Sebagai perbandingan, geng ini jauh lebih rendah daripada geng Cina Timur. Dia adalah harimau berwajah hitam, salah satu dari 5 jenderal harimau geng Cina Timur. Pria berkulit gelap itu mengucapkan setiap kata dengan bangga. Jadi, itu adalah si macan berwajah hitam yang terkenal itu. Maafkan saya. Kuang Dao berkata dengan sopan, sambil menggerutu dalam hati, sepertinya geng Cina Timur akan melakukan gerakan yang kuat kali ini. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, apalagi geng saya khawatir seluruh geng Sanhai akan berada dalam bahaya. Jangan coba-coba melakukan itu padaku. Harimau berwajah hitam itu melotot ke arahnya, tampak mengintimidasi tanpa merasa marah. Kau telah memukuli pangeranku minggu lalu. Bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini? Ini salah paham total. Kami tidak tahu bahwa orang ini adalah pangeran geng Cina Timur. Aku tahu dia tidak akan terluka sama sekali. Meskipun Kuang Dao adalah orang gila, dia bukan orang bodoh. Dia masih bisa membedakan yang benar dari yang salah. Masalah saat ini hanya dapat diselesaikan dengan membuat hal besar menjadi kecil dan hal kecil menjadi tidak berarti. Kita tidak dapat memiliki konflik berskala besar dengan geng Huadong. Berhentilah bicara omong kosong. Aku ingin mendengar bagaimana kau akan menyelesaikan masalah pemukulanmu terhadap pangeranku. Teriak harimau berwajah hitam dengan tidak sabar. Kuang Dao mengerang sejenak, lalu mengepalkan tinjunya lagi dan berkata, aku bersedia menyerahkan orang-orang yang melakukan ini kepada Tuan Muda Ning, dan aku juga akan membayar Tuan Muda Ning 200.000 sebagai kompensasi. Buk. Dua orang di belakang Kuang Dao begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas dan mereka terduduk di tanah. Mereka termasuk orang-orang yang memukuli Ning Jingmo. Menyentuh pangeran geng Huadong sama saja dengan menyentuh kepala Tai Sui. Mereka mungkin akan cacat jika tidak dibunuh. Di aula resepsi di lantai 3 Neptune, Gu Qingyi melihat sekeliling dan mendapati Qin Ming sedang berdansa dengan seorang wanita seksi dan mempesona di meja prasmanan. Wajahnya langsung berubah dan kemarahan yang tak terlukiskan muncul. Tidak ada gunanya. Gu Qingyi melihat dengan saksama dan menyadari bahwa wanita yang berdansa dengan Qin Ming adalah wanita dalam foto yang ditunjukkan Qiao Puze kepadanya. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Dia mendengus marah dan berkata kepada Huonan Ling yang berdiri di sampingnya, Ling, bawa aku kembali ke kamarku. Aku lelah. Qiao Puze berdiri tidak jauh dari situ, memperhatikan Gu Qingyi. Dia mendapati bahwa semua pria yang pergi mengundang Gu Qingyi ditolak tanpa kecuali, jadi dia tidak terburu-buru maju dan menunggu kesempatan yang tepat. Nona Gu, tolong tetaplah di sini. Ketika Qiao Puze melihat Gu Qingyi tiba-tiba berjalan menuju pintu keluar aula, dia tahu tidak akan ada kesempatan jika dia tidak mengajaknya berdansa, jadi dia buru-buru mengejarnya. Nona Ji, bolehkah saya meminta Anda berdansa? Aku lelah dan ingin kembali ke kamarku untuk beristirahat. Kata Gu Qingyi dingin. Mata Qiao Puze berbinar, jika kamu lelah, tidurlah lebih awal. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, terima kasih. Kamu tidak dibutuhkan. Tanpa menunggu Gu Qingyi berbicara, Huonan Ling berkata terus terang. Dasar gadis sialan, kau sudah berulang kali merusak kebaikanku. Kau sama saja dengan pria Qin itu. Kalau bukan karena pria baik tidak akan berkelahi dengan wanita, aku pasti sudah menamparmu beberapa kali. Melihat punggung Huonan Ling yang penuh kemenangan, Qiao Puze mengumpat dengan marah. Saat pesta berlangsung, Qin Ming dan Qi Qinyun menari satu lagu demi satu. Terkadang bahasa tubuh memudahkan komunikasi. Semakin sering mereka menari, semakin dekat mereka. Gesekan di antara tubuh mereka secara bertahap menyulut api di hati mereka. Setelah beberapa lagu, dahi Qi Qinyun dipenuhi keringat, wajahnya memerah, dia tampak lembut dan menawan, matanya penuh dengan keindahan bagaikan musim semi, dia menawan dan menggoda, dia berbaring dalam pelukan Qin Ming, kulit mereka saling menempel erat, dia terengah-engah, napasnya penuh dengan energi maskulin pria itu, yang membuatnya mabuk. Tangan Qin Ming mengusap punggung mulus Qi Qinyun, merasakan kelembutan dan kehangatan kulitnya, lalu berbisik di telinganya, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin aku mengantarmu kembali untuk beristirahat? Qi Qinyun mengangguk dan berkata dengan nada genit, tidak akan ada wanita lain di kamarmu malam ini, kan? Sudah aku bilang kejadian semalam itu salah paham.
Aku tidak sengaja menabrak wanita Rusia itu, dan rokok di tanganku membakar celananya. Dia lalu menyalahkanku dan memaksaku mengganti celananya. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi antara aku dan dia, aku tidak akan pergi ke kasino sendirian untuk bersenang-senang. Qin Ming mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan. Saya tidak percaya apa yang Anda katakan sebelumnya, tetapi kalimat terakhir Anda benar. Percaya atau tidak, silakan datang ke kamarku untuk diperiksa. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Qin Ming menyeringai dan berjalan menuju pintu keluar aula sambil menggendong Qi Qinyun. Bersambung.